Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Samsurizal untuk menyampaikan pertemuan ketujuh mata kuliah pengantar manajemen, yaitu pengorganisasian. Di mata kuliah pengantar manajemen pertemuan ketujuh ini diharapkan mahasiswa dapat yang pertama mengetahui pengertian pengorganisasian, yang kedua mengetahui unsur pengorganisasian, yang ketiga memahami tujuan dan fungsi pengorganisasian, yang keempat adalah memahami struktur pengorganisasian, dan yang kelima adalah memahami hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian. Kita mulai hari ini dengan pengertian pengorganisasian. Menurut Stoner dan Walker, pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut Handoko menyatakan pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya organisasi yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Selain itu, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi-bagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Sehingga dapat disimpulkan, pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua adalah unsur pengorganisasian. Organizing dimaksudkan agar manajer dapat menempatkan orang-orang yang tepat dalam struktur formalnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam suatu pengorganisasian terdapat 3 unsur elemen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama sekelompok orang. Adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, kebijakan yang telah dirumuskan. Jadi orang-orang tersebut turut dengan SOP yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah interaksi dan kerjasama. Dalam satu organisasi yang terdiri atas kelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling kerjasama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran, dan tujuan sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Dalam satu organisasi yang terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu yang tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tujuan dan fungsi pengorganisasian. Tujuan dan fungsi pengorganisasian adalah untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan urusan bisnis atau unit bisnis. Untuk melakukan hal yang diperlukan ada beberapa hal, yaitu yang pertama memperjelas tujuan organisasi. Ini organisasi dibuat itu untuk apa? Yang kedua, mendefinisikan kegiatan pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang ketiga, menghindari kegiatan yang tumpang tindih. Jadi, penugasan-penugasan yang sudah diberikan, wewenang yang diberikan, SOP yang sudah diberikan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih satu sama lainnya dan orang-orang mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat, menyediakan integrasi kegiatan dan pencapaian kerjasama tim dalam mengejar tujuan bersama. Bicara tentang organisasi berarti bicara kerjasama tim. Yang kelima adalah membangun fleksibilitas ke dalam sistem sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi-situasi baru dan menantang. Jadi dengan adanya fleksibilitas ini, organisasi jadi berjalan dengan baik, tepat waktu, tujuan bisa tercapai. Yang keenam, menjelaskan peran individu dan adanya akuntabilitas serta otoritas pada pekerjaan untuk membuat kemampuan dan kapasitas bawahan, juga untuk melakukan motivasi intrinsik. Dengan adanya tugas per individu yang diberikan kepada tiap individu, diharapkan tujuan perusahaan akan tercapai. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang struktur pengorganisasian. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawabnya. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi organisasi harus jelas supaya yang melaksanakan organisasi itu sendiri juga dapat dengan jelas dilaksanakan. Yang kedua, pada dasarnya menyimpulkan struktur mengikuti strategi. Strategi di atas jelas diturunkan menjadi sebuah struktur sehingga muncul bahwa strategi ini membutuhkan orang-orang apa saja, posisi apa saja. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Di era teknologi sekarang, apalagi di era 4.0 menuju 5.0 ini teknologi sangat berperan. Jadi
tugas-tugas itu harus disupport oleh teknologi yang mumpuni dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah anggota karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Orang-orang di dalam organisasi adalah orang-orang yang harusnya bisa diajak kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Yang kelima, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara kelurahan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur organisasi yang tepat. Struktur organisasi banyak bentuknya, tapi harus tepat sesuai dengan ukuran organisasi itu sendiri. Yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian. Setelah struktur organisasi dibuat, maka terdapat konsekuensi yang terkait dengan pengorganisasian yang terjadi, di mana setiap bagian dalam satu organisasi memiliki kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam desain organisasi, terdapat 4 konsep yang penting. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang. Yang kedua adalah kewenangan. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Di dalam struktur organisasi terbentuk tanggung jawab masing-masing individu untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat adalah pelimpahan wewenang. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya muncul SK dan surat tugas. Dari sinilah organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selesai pertemuan ke-7 kali ini, kita lanjut ke pertemuan 8 nantinya. Semoga dapat bermanfaat. Salam organisasi sehat adalah salam organisasi yang struktur organisasinya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.